Saat itu Sarah dan Pedro yakin jarak tempat tinggal bukanlah alasan yang dapat melunturkan cinta mereka. Sekarang begini, biarpun saya tinggal di planet Pluto, tapi saya bisa meyakinkan dia bahwa semua kebutuhan dia bisa saya isi. Pasti dia akan ikut saya terus, gitu. Itu prinsip saya. Tapi kalau saya nggak bisa mengisi kebutuhan dia, biarpun saya tinggal di rumah tetangganya, dia pasti nggak bakalan mau juga, gitu loh. Kala itu Sarah pun Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Jangan lewatkan waktu Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi menarik dari dunia selebriti untuk kita simak bersama sore ini. Pemirsa, berita tentang Sarah Azhari yang baru saja melahirkan menjadi laporan utama sejumlah media hiburan pekan lalu. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Sarah dan pacarnya Pedro Carrascalao telah menikah 5 tahun silam. Tapi ayah dari anak yang dilahirkan Sarah adalah Jamie Rojas, pemain sepak bola PSMS Medan asal Chile. Kita rangkai dengan cerita tentang istri pertama pengusaha Fadel Muhammad, Astrid Warga. Kepada Cek dan Dicek, Astrid menyatakan kekecewaannya terhadap Fadel yang menikah dengan Ana Hasanah, padahal Fadel belum resmi bercerai dengan dirinya. Berikutnya kita simak potongan gambar menarik hasil rekaman kameramen Cek dan Dicek tentang pola tingkah selebriti yang lucu. Dan yang juga asik disimak adalah penuturan pengantin baru Lucy Rahmawati dengan Yose Purnomo seputar malam pertama mereka. Pemirsa, sebuah cerita sensasional kembali melibatkan artis Sarah Azhari. Bintang sinetron dan penyanyi yang beberapa waktu lalu pose vulgarnya sempat menghebohkan itu baru saja melahirkan di sebuah rumah sakit di Medan. Ayah bayi itu bukanlah Pedro Carrascalao yang selama ini dikenal sebagai pacar Sarah, melainkan Jamie Rojas, seorang pemain sepak bola asal Chili yang bergabung dengan PSMS Medan. Pemirsa, cerita sensasional yang melibatkan nama Sarah Azhari kini lebih seru lagi. Bukan sekedar penampilan yang seronok dalam video klip atau pose vulgarnya di sampul majalah, melainkan cerita yang mengenai kelahiran bayinya belum lama ini. Sarah diberitakan telah melahirkan seorang bayi laki-laki seberat 3,7 kg. Berita kehamilan Sarah memang sempat santer dan tercium pers sekitar 2 bulan lalu. Disebut-sebut nama Jamie Rodrigo Rojas, pemain sepak bola asal Chili, sebagai pria yang paling bertanggung jawab terhadap kehamilan Sarah. Ketika itu pihak keluarga Sarah meredam isu tersebut dengan memberi beberapa pernyataan kepada media. Rachel Azhari mengatakan bahwa Sarah dan Pedro telah menikah 5 tahun lalu dan saat ini Sarah tengah berada di San Francisco, Amerika Serikat. Klarifikasi Sarah itu memang sempat meredakan pemberitaan gencar mengenai isu miring Sarah. Tetapi isu itu kembali merebak ketika minggu lalu wartawan menemukan fakta baru bahwa Sarah Azhari diberitakan melahirkan di Rumah Sakit Gleneagles, Medan. Bagaimana keluarga Sarah menanggapi berita ini? Menurut saya berita yang Sarah itu saya nggak menanggapi dengan serius karena saya udah ngasih keterangan di tabloid yang lalu ya. Adik saya sekarang baik-baik aja, terus nggak ada masalah, tetap dia di Amerika. Lalu bagaimana dengan kebenaran berita itu? Itu mungkin isu murahan. Ada di Amerika. Terakhir saya ketemu Sarah Desember. Mungkin dia lebih bisa menjelaskan yang bagus gitu. Saya udah nggak pernah ketemu dia lama. Berita tentang Sarah melahirkan itu sempat pula membuat orang bertanya-tanya siapakah ayah dari anak yang dilahirkan Sarah. Semula ada yang menduga itu adalah anak Pedro Carrascalao, diperkuat pula dengan pernyataan keluarganya yang mengatakan Sarah dan Pedro sebenarnya sudah menikah 5 tahun yang lalu. Namun menurut tabloid Cek dan Dicek edisi minggu ini ada 2 pria yang mengakui bayi yang dilahirkan Sarah itu. Yang pertama Pedro Carrascalao dan yang kedua adalah Jamie Rojas. Masih menurut tabloid Cek dan Dicek, kedua pria itu sempat adu jotos untuk mendapatkan pengakuan sebagai ayah dari bayi laki-laki yang dilahirkan Sarah. Lalu siapakah sebenarnya yang berhak atas bayi itu? Kabarnya Rohaslah yang berhasil memboyong Sarah dan bayinya ke apartemen Danau Toba tempat tinggal Rohas di Medan. Lantas bagaimana dengan Pedro? Pemirsa, Sarah Azhari diketahui publik sejak tahun 1995 menjalin hubungan dengan Pedro Carrascalao, putra mantan gubernur Timor Timur. Namun hubungan romantis antara Sarah dan Pedro terbentur dengan masalah politik.
Krisis politik di Timor Timur yang berakhir dengan lepasnya Bumi Lorosai dari Republik Indonesia itu berdampak pula pada hubungan Sarah dengan Pedro. Sejak awal Pedro mendukung Timor Timur merdeka. Maka ketika tim-tim merdeka, Pedro pun keluar dari Indonesia dan kabarnya menetap di Portugal. Sementara itu Sarah tetap tinggal di Indonesia. Lalu bagaimana dengan hubungan cinta mereka? Mungkin ada baiknya pemirsa kita lihat ke belakang tentang kisah cinta Sarah dan Pedro yang kala itu berandai-andai jika suatu saat nanti Pedro kembali ke Timor Timur. Berikut dokumentasi wawancara cek dan dicek dengan Sarah Azhari serta Pedro Carrascalao 2 Februari 1999 lalu. Tetap sama-sama aja, nggak ada perubahan. Banyak orang yang pacaran misalnya ada yang di Jakarta, pacarnya di New York, ada mungkin yang satu ada di Moskow, yang satunya lagi di Filipina gitu. Itu nggak masalah, so kan udah telepon. Yang pasti saya nggak pernah mikirin soal itu ya. Saya masa bodo amatan gitu. Yang pasti ya kakak saya aja menikah sama orang yang berlainan warga negara gitu. Tapi bisa tetap satu. Ya saya rasa mungkin saya bisa juga begitu. Saat itu Sarah dan Pedro yakin jarak tempat tinggal bukanlah alasan yang dapat melunturkan cinta mereka. Sekarang begini, biarpun saya tinggal di planet Pluto, tapi saya bisa meyakinkan dia bahwa semua kebutuhan dia bisa saya isi. Pasti dia akan ikut saya terus gitu. Itu prinsip saya. Tapi kalau saya nggak bisa mengisi kebutuhan dia, biarpun saya tinggal di rumah tetangganya, dia pasti nggak bakalan mau juga gitu loh. Kala itu Sarah pun telah punya rencana apa yang akan dilakukannya andai berpisah dengan Pedro kelak. Gimana ya, kebetulan saya kalau emang Pedro pergi ke sana, saya itu emang ada rencana gitu. Saya ada rencana untuk meneruskan sekolah saya. Emang itu sebelum ada desas-desus tim-tim akan merdeka, saya pun udah punya rencana tersebut gitu, bahwa saya juga akan sekolah. Dan saya juga akan sekolah. Nah setelah saya lulus, gimana-gimananya ya lihat aja nanti gitu. Karena saya belum bisa bilang sekarang. Kan ya hari-hari kan berjalan terus gitu ya, silih berganti. Dan kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Itulah kenangan Sarah dengan Pedro Carrascalao. Hingga akhirnya Timor Timur menjadi negara merdeka, Pedro pun benar-benar meninggalkan Indonesia. Saat itulah Sarah dikabarkan mulai berpacaran dengan Jamie Rojas hingga tersiar kabar Sarah Azhari hamil. Namun begitu menurut keluarga Azhari, hubungan cinta Sarah dengan Pedro tetaplah berlanjut. Mereka bahkan sempat tinggal bersama di Amerika. Kalau begitu halnya, perkembangan kasus ini tentunya bakal jadi seru. Kita tunggu saja kelanjutannya. Pemirsa, Selasa pekan lalu Cek dan Dicek telah menayangkan liputan perkawinan pengusaha Fadel Muhammad dengan Ana Hasanah Syahab yang dilangsungkan 23 Juni lalu. Kini istri pertama Fadel Muhammad, Astrid Warga, memberikan pernyataan bahwa saat Fadel menikah dengan Ana, ia belum resmi bercerai dengan Fadel Muhammad. Pemirsa, ketika tayangan Cek dan Dicek Selasa pekan lalu menurunkan berita perkawinan Fadel Muhammad dengan Ana Hasanah Syahab, disebutkan bahwa status Fadel Muhammad adalah seorang duda cerai. Ternyata sebutan itu mengganggu perasaan Astrid Warga, istri pertama Fadel. Karena menurut Ana, waktu itu ia belum resmi bercerai dengan Fadel Muhammad. Perceraian itu baru dalam proses dan belum ada keputusan sehingga secara resmi mereka berdua masih suami istri. Fadel Muhammad juga mengatakan perkawinannya dengan Ana Hasanah Syahab pada 23 Juni lalu telah mendapat persetujuan dari anak-anaknya. Namun menurut Astrid hal itu tidaklah benar. Kalau anak-anak tidak menolak, tidak. Cuman bahagia tidak bahagia itu masalah lain ya. Jadi anak-anak saya ya tidak bisa menolak aja, terima aja yang papanya bilang gitu. Cuman pada saat itu anak saya ada 4. Saat itu tidak hadir sama sekali karena 3 lagi ulangan umum dan 1 lagi tidur, saya temenin. Lalu sebenarnya sampai di manakah proses perceraian Fadel dengan Astrid saat ini? Kita simak juga keterangan Henry Yosodiningrat selaku pengacara Astrid Warga. Jadi saya menyelesaikan perkara ini lebih sebulan mungkin ya, hanya 1 bulan tidak sampai. Jadi begitu saya lihat, saya dengan segala cara yang sistematis langsung putus karena cerai. Bagaimana tanggapan Astrid Warga sendiri terhadap perkawinan suaminya dengan Hasanah Syahab? Tidak mau touch masalah itu, karena itu di luar wewenang saya tidak mau touch. Apakah Astrid punya rencana untuk menuntut Fadel? Si Astrid juga pernah bilang sama saya, apakah kalau misalnya dia masih menyebarkan isu di luar, karena sampai-sampai ke telinga dia itu bahwa perceraian ini dikarenakan dia punya affair yang laki-laki lain, apakah dia bisa menuntut? Saya bilang ya bisa tuntut. Jadi saya peringatkan juga kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan fitnah itu.
karena Astrid siap untuk mengajukan tuntutan pidana karena mencemarkan nama baik. Di sisi saya nggak masalah buat saya. Cuman saya punya anak, yang saya jaga adalah anak saya. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh itu. Saya menjaga anak saya dari dampak-dampak akibat itu aja. Diakui Astrid, ia merasa tersinggung dengan sikap Fadel yang menikah dengan Ana di saat kasus perceraiannya belumlah selesai. Konyol aja, masa perkawinan 15 tahun gitu hebohnya kayak gini mau cerai. Kan dia juga setuju cerai, saya juga setuju cerai gitu. Cuman masalah di sini saya terlalu